Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih wa nashkuruhu haqqa syukrih. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin nabiyih wa ala alihi wa ashabih. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita kitab Al-Kabair. Kita sampai pada dosa besar yang ke-11, yakni al-liwat atau homoseksual, penyimpangan seksual. Yang ini di dalam Al-Quran ada dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala satu kaum, yakni kaumnya Nabi Lut alaihi salam, yang terkenal dengan sebutan masyarakat Sodom. Di dalam Al-Quran surat Hud ayat 82 sampai 83, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijil maghdudin musawwamatin 'inda rabbika wa ma hiya minadh dhalimina biba'id. Jadi ketika umatnya atau kaumnya Nabi Lut ini melakukan penyimpangan, artinya orientasi seksualnya itu dialihkan kepada sesama jenisnya, maka kita perhatikan bagaimana Allah Ta'ala itu kemudian menurunkan azabnya kepada mereka. Falamma jaa amruna ja'alna 'alaiha safilaha. Kami jadikan negeri Sodom itu, negerinya kaum Nabi Lut itu terbalik, diwalik bumi ini kali Gusti Allah. Ini saking marahnya Allah Ta'ala kepada pelaku-pelaku penyimpangan ini. Dan anehnya sekarang di era modern ini, penyimpangan seperti ini malah ingin dilegalkan. Sehingga beberapa waktu lalu kita akan mendengar rame ada yang namanya LGBT, lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Penyimpangan dari fitrah ini malah maunya dilegalkan atas nama hak asasi manusia. Padahal kalau sudah perilaku manusia seperti itu, Allah Ta'ala itu akan menurunkan azabnya. Sehingga memang zaman akhir ini ternyata adalah rekaman ulang dari kejadian-kejadian masa lalu. Sehingga al-qasas fil Quran atau kisah-kisah yang diceritakan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran ini sungguh merupakan satu pelajaran yang berharga bagi kita umat Rasulullah ini. Jadi sejarah itu sesungguhnya akan terulang, sejarah itu sesungguhnya akan kembali terjadi. Makanya salah satu hikmah belajar sejarah itu kan supaya kita bisa mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari masa lalu itu. Di dalam Al-Quran surat Hud ayat 120 Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak wa ja'aka fi hadhil haqq wa mau'izatun wa dzikra lil mu'minin. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli, dan semua cerita dari kisah-kisah para nabi dan para rasul
terutama 25 nabi yang diceritakan dalam Al-Qur'an ini mengandung beberapa hikmah. Yang pertama, manusabbitu bihi fuadak, akan meneguhkan hati orang yang beriman itu. Akan memberikan satu pelajaran berharga bagi orang yang beriman. Satu di antaranya kisah Nabi Lut ini, sehingga penyimpangan-penyimpangan seksual seperti ini termasuk minal gabair, termasuk satu di antara dosa besar yang akan mendatangkan azab dan bencana Allah. Jadi jangan atas nama hak asasi kemudian kita berbuat melanggar tatanan syariat. Jangankan kita ukur dari timbangan syariat, dari tatanan sosial masyarakat saja sudah tidak pas itu. Karena itu melanggar fitrah, melanggar ketentuan yang hakiki dari Allah Subhanahu wa taala. Memang kaumnya Nabi Lut ini terkenal kaum yang membangkang, termasuk bahkan istrinya Nabi Lut itu bagian dari yang mengikuti aliran ini. Jadi ada dua istri Nabi, ada istrinya Nabi Lut, Imra'atan Nuh wa Imra'atan Lut. Dalam Al-Qur'an itu diceritakan itu. Termasuk orang-orang yang ingkar kepada Allah. Justru malah istrinya Fir'aun, Asiyatu imra'atu Fir'aun, ini termasuk min ahlil jannah. Wa daraballahu masalan lil ladzina amanu imra'ata Fir'aun id qalat rabbi ibni li indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'aun wa amali wa najjini min qaumi dhalimin. Surat At-Tahrim itu insyaallah. Nah, terakhir saya sampaikan bagaimana perilaku-perilaku umatnya Nabi Lut ini, atau tipikal umat Nabi Lut ini, seperti diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini salah satu sahabat Rasulullah yang ahli di bidang tafsir Al-Quran. Yang pertama, tipikal umat Nabi Lut ini adalah tasfifus syar'. Jadi tasfifus syar' ini artinya adalah melakukan atau memodel rambutnya dengan model yang bermacam-macam. Ini sudah mulai ada mungkin rambutnya diketok, ditipis no pinggir, kemudian dicat warna-warni. Ini perilaku umatnya Nabi Lut. Jadi sing lanang itu lembeng, nopo lek ngaran kita pergi banci itu. Rambutnya kemudian di warna-warni. Ini namanya tasfifus syar'. Kata Ibnu Abbas, itu salah satu di antara tipikal umatnya Nabi Lut. Kemudian halul izar. Halul izar itu senang menampakkan auratnya kepada sesama jenisnya. Jadi ini lanang seneng lanang, wedok seneng wedok. Makanya perilaku seperti ini mengundang azab Allah. Kalau tidak bencana seperti ini, ya penyakit yang tidak ada obatnya. Allah turunkan azabnya. Itu yang kedua. Mereka suka menampakkan aurat di depan sesama jenisnya dan timbul syahwatnya, padahal sesama jenis. Itu umatnya Lut itu seperti itu. Kemudian mereka suka al-hadbu bil hanza. Ya, senang saling melempar-lempar kerikil. Enggak tahulah bagaimana teknisnya, tapi inilah kebiasaan-kebiasaan umat Lut yang diinventaris oleh Ibnu Abbas. Kemudian mereka itu suka al-la'bu bil hamamit tiyarah. Jadi suka bermain burung, kemudian ini dijadikan sebagai sebuah tiarah itu apa ya? Dijadikan sebagai sebuah kayak semacam ramalan-ramalan gitu. Kulek burungnya seperti ini bakal begini. Ini perilakunya Nabi Lut, umatnya Lut itu. Kemudian as-safir bil asabi. Kalau ketemu temannya atau kalau ada seseorang yang ia tertarik itu disuiti, disiuli. Bersiul-siul, bersuit-suit. Ini perilaku umatnya Nabi Nuh.
Kemudian farqatul aqab, ketika berjalan itu pakai sepatu yang berbunyi dan dihentak-hentakkan itu sepatunya itu supaya menarik orang lain. Cetok cetok cetok. Ya enggak tahu kira-kira perilaku-perilaku seperti ini ada enggak sekarang ini. Kalau ada ya itu ittiba, mengikuti perilaku-perilaku umatnya Nabi Lut. Kemudian mereka suka halul usril akbiyah. Halul usril akbiyah itu membuka sedikit kancing dadanya ini untuk diperlihatkan supaya kelihatan gagahnya. Ini perilaku umatnya Lut. Nah, di samping juga tentu yang tidak bisa lepas dari perilaku seperti itu ya, perilaku penyimpangan seksual itu ya biasanya minuman keras selalu disandingkan. Ini sehingga tidak heran kalau kemudian Allah Ta'ala itu ja'alna 'alaiha safilaha, aku jadikan buminya di kampungnya Lut itu aku balik. Jadi hilang itu sudah kampungnya. Negeri Sodom itu musnah. Dan situs-situs sejarahnya mulai terungkap. Karena memang semakin zaman akhir, teknologi semakin modern, justru semakin terungkaplah kebenaran ajaran Islam. Ini akan jadi bahasan yang panjang. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati, dosa besar yang ke-11 ini, penyimpangan seksual. Ya, mudah-mudahan tidak ada di antara saudara kita, apalagi sampai anak kita yang kemudian karena terpengaruh. Dan ini jangan dianggap sepele dan tidak ada. Ini kadang-kadang ada komunitas sendiri. Kalau mungkin ada saudara kita atau anak kita sampai salah pergaulan, wal iyadu billah, naudzubillah min dzalik. Karena ini adalah satu di antara dosa yang mengundang azab Allah. Satu di antara al-kabair atau dosa besar. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita senantiasa dihindarkan dan dijaga oleh Allah Ta'ala dari perbuatan-perbuatan dosa, baik itu dosa yang kecil apalagi dosa yang besar. Dan mudah-mudahan kita ini termasuk orang yang istiqomah, diberikan jalan kebenaran untuk menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah, amal, ilmu, rezeki yang barokah. Dan akhirnya kita menuntaskan tugas kita hidup di dunia ini dengan tetap membawa iman Islam, husnul khatimah. Demikian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.